Lembaga Pendidikan Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu mengucapkan Selamat Milad Al-Irsyad Al-Islamiyah ke-108. Siap sukseskan utama ke-41. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat Ibu Wali Kota Batu, Ibu Dewan Nirumpoko, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu yang diwakili oleh Bapak Daud Mundoko MPD sebagai Kabid Pembinaan Sekolah, yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu beserta pengurus, yang kami hormati Ibu Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Kepala KB TK SD Plus Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu, yang kami hormati Al-Ustaz Muhammad Soleh Drehem LCMA, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang telah hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan dan staf KBTK SD Plus Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu, dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid KBTK SD Plus Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul untuk memperingati Milad Al-Irsyad Al-Islamiyah ke-108 dan menghadiri acara parenting untuk orang tua KB TK SD Plus Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu dengan mengusung tema membangun sinergi sekolah dan orang tua untuk keberhasilan program dan kesuksesan siswa. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni dinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik, marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Mazza Aksha dari kelas 6A SD Plus Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Ananda Muhammad Abi dari kelas 5A. Kami persilakan.
Laporan Ketua Panitia Parenting kepada Bapak Rahman Suryadi SPD kami persilakan.
Persatuan Wanita Komite Paguyuban Ketahuan semuanya. Alhamdulillah dengan anugerah Allah yang begitu besar kita bisa hadir dalam acara Parenti yang kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 sekaligus memperingati milad 108 Al-Besar Islamiyah. Kami mewakili panitia menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Batu, Dinas Pendidikan, pengurus dan pimpinan cabang Majelis Islamiyah, serta Bapak Ibu Komite Paguyuban yang telah mendukung acara ini. Besar harapan kami dengan acara ini semoga terbentuk sinergi antara orang tua dan sekolah untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, membentuk generasi yang kuat ilmunya, kuat imannya. Kami mewakili panitia memohon maaf manakala dalam pelaksanaan mulai awal hingga akhir ada ketilapan, ada kekurangan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ibu Wali Kota Batu kepada yang terhormat Ibu Dewan Purwoko. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Soleh Muhammad Soleh Pembina SD Dinas Pendidikan Pak Daud, langsung saya Pak, saya yang saya hormati pimpinan cabang Al-Besar Al-Islamiyah Batu, Bapak Ibu Kali, Bapak yang saya sayangi dan saya banggakan untuk pelajar pengurus cabang wanita Al-Besar Al-Islamiyah wilayah dan kota Batu ini ya. Masya Allah. Bu Faridah Nurayani, Kepala SD Kubes Al-Besar Al-Islamiyah, atau Ibu Yudana, Kepala Kami dan Nika, Kami dan Nika, serta seluruh wali murid, ibu bapak dari kelompok lain, TK, SD yang saya sayangi, saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah akhirnya setelah lebih dari 2 tahun kita bisa sekarang ini agak longgar untuk bertatap muka dan beraktivitas. Apalagi dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan juga dalam rangka rangkaian milad 108 Al-Besar dilaksanakan kegiatan parenting. Ini sesuatu yang sangat punya arti yang luar biasa di situasi kondisi seperti ini. Kita jika melihat TV, apalagi media sosial, kita suka
yang bukan hanya miris sendiri. Ada anak membunuh bapaknya karena capek mengurus bapaknya yang sakit. Bahkan beberapa hari yang lalu ada ibu ditemukan meninggal bunuh diri dengan 2 anak di dekatnya. Saya sampai apalagi belum cerita-cerita yang luar biasa, yang sangat rasanya kita miris dan kita kemudian begitu bagaimana kita bisa satu menjaga dan melindungi anak-anak kita, padahal kita dalam keadaan bertemu dan bisa melihat secara langsung anak kita itu ketika anak-anak tidur mungkin sama di rumah kita beberapa jam. Yang lainnya pagi hari Jumat berangkat sudah sekolah itu sudah berapa lama? Lebih dari 6 jam sudah di luar rumah. Belum kegiatan-kegiatan lainnya yang kita akhirnya bisa menginginkan anak-anak kita pada yang membuat itu. Nah, bagaimana kita bisa kemudian melindungi anak-anak kita yang tanpa sebenarnya kita langsung, yang tanpa kita bisa lihat langsung nanti pakarnya nanti akan disampaikan. Yang jelas, saya sangat berterima kasih juga dan juga para panitia semua yang alhamdulillah mengadakan acara yang sangat penting dan arti bagi kehidupan anak-anak kita di masa depan. Anak-anak sekarang ini katanya generasi strawberry. Karena apa? Strawberry itu kebetulan kota Batu ini dipandang sebagai menghasilkan strawberry. Coba kita kalau memainkan strawberry agak keras saja, kulitnya itu sangat sensitif, sangat peka terhadap hal bukan zaman masa sedikit saja sudah terluka strawberry. Nah, itulah katanya generasi anak-anak ini adalah generasi strawberry yang gampang sekali ketika di mendapat sesuatu padahal itu tidak sesuatu yang berat, tetapi mereka seperti itu. Nah, bagaimana kita kemudian bisa menjadikan anak kita itu anak yang kuat, anak yang nantinya mandiri, insya Allah nanti narasumber Pak Muhammad Soleh akan mudah-mudahan yang jelas kita sebagai orang tua ini selain menjaga, selain memberikan sehat, mendoakan yang paling akhirnya anak-anak itu tepat masuk dalam pikiran mereka dalam ketika kita memberi contoh apa yang kita inginkan itu juga kita lakukan. Sehingga anak ini jangan kita memerintahkan menyuruh anak kita belajar, tetapi kita terus memegang HP, media apa, terus aktif di media sosial, WA. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya bahkan sekarang ibu satu kamar anak dan di kamar ibunya komunikasi itu enaknya lewat HP daripada manggil. Nah, makanlah. Enggak, aku kamar aja.
tidak bisa mengikuti sampai akhir acara karena hari ini kan saya jam 6 saya sudah goes dari situ ke acara sahabat anak-anak di depan Dr. Tuhan, kemudian ke sini jam setengah 10 tadi sebentar lagi saya kasih alun-alun, kemudian satu acara saya dipanggil juga acara karena kami bersama langsung malam, kemudian saya balik lagi kita ketemu lagi di acara kementerian Islam. Ini jadi saya mohon maaf sekali Bapak, saya tidak bisa berlama-lama, saya doakan semoga lancar dan insya Allah kita membawa kita. Oke, terima kasih juga acaranya yang luar biasa Ibu Bapak Panitia. Kemudian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara parenting membangun sinergi sekolah dan orang tua untuk keberhasilan program dan kesuksesan siswa saya nyatakan secara resmi dimulai. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan Bapak. Hadirin berbahagia, sebelum acara inti pada hari ini kita mulai, perkenankan kami membacakan profil singkat awal dari ini. Beliau Ustaz Muhammad Soleh dari LCMA, lahir di Sumatera Madura. Beliau adalah salah satu dari sekian orang yang sejak dalam kandungan telah ditinggal ayahnya. Namun, beliau memiliki ibu yang penuh semangat dan kuat dalam memegang prinsip agama. Sang ibunda bersikukuh menyekolahkan Ustaz Muhammad di madrasah. Maka Ustaz Muhammad pun menjalani aktivitas pendidikannya di SD pada pagi hari dan di NI pada sore harinya. Di SMPN 1 Sumeneb, dia beruntung mendapatkan beasiswa selama 3 tahun, dan di SMAN 1 Sumeneb dia mampu membiayai sendiri sekolahnya dengan bekerja sambilan. Setelah SMA, beliau meneruskan pendidikan di LPBK Jakarta yang sekarang disebut dengan IPIA. Pada tahun 1985, beliau bersama 9 orang yang lain mendapatkan beasiswa belajar ke Arab Saudi. Kesempatan yang penuh sukacita. Beliau sempat menjadi aktivis PPI Persatuan Pelajar Indonesia di Arab Saudi. Namun di tahun keduanya di Arab Saudi, bunda tercinta beliau meninggal. Kabar tersebut datang terlambat 2 bulan setelah meninggalnya ibunda beliau. Kabar tersebut didapat dari hubungan beliau yang sedang umroh, sedangkan ada satupun keluarga yang memberi kabar. Setelah 5 tahun bunda meninggal, Ustaz Soleh Trengking menjadi dai terkemuka di Jawa Timur. Beliau menjadi ketua IKADI, Ikatan Dai Indonesia, dan juga menjadi mursyid di Ma'had Ali Akbar Surabaya. Aktivitas dakwah beliau sungguh padat. Setiap hari beliau berangkat pagi, pulang malam untuk mengajar dan berdakwah. Sampai pada suatu titik di mana beliau memutuskan untuk mengurangi jadwal ceramah beliau dan membagi waktunya untuk anak-anak beliau agar bisa menjadi orang tua yang sukses bagi anak-anak beliau. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah bagaimana membangun sinergi antara sekolah dan orang tua yang sukses. Mari kita sama-sama simak kiat-kiat parenting bersama Ustaz Muhammad Soleh dari LCMA. Kepada Ustaz Muhammad Soleh kami persilakan. Izin gue. Monggo, silakan Pak. Mohon izin Bu Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma yaqul wa liyakhsha alladhina yataraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Tentu yang sama-sama kita muliakan itu dari kota Bandung, Ketua Alisa Kota Bandung, Ketua Wanita Alisa Kota Batu, para hadirin hadirat tentu yang saya banggakan, para asatidzah, guru-guru di Alisa ini. Jujur, setiap saya diminta kajian seperti ini, saya paling takut buat ini. Saya ini sering diundang kemana-mana. Dulu juga aktif di televisi, di Indosiar, di TV One. Tapi kalau kemudian apa yang saya bicarakan ini tidak didengar oleh anak saya, ini sebuah kegagalan. Banyak orang mengukur sukses saat ini sukses pribadi. Mohon maaf, kalau sukses pribadi, kalau jenengan menjadi pegawai negeri 58 tahun pensiun, mohon maaf, ibu wali kota paling 2 periode, setelah itu selesai. Kalau kita menjadi sukses secara materi, paling kita menikmati materi itu, harta itu 60-70 tahun. Setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang juga mengukur sukses itu harus sukses secara keilmuan, S1, S2, S3. Tinggal kita tanya juga, belum tentu ilmunya itu juga bermanfaat. Bahkan manfaat untuk pribadinya saja kadang-kadang juga tidak teruji. Ini banyak saya di lapangan melihat seperti itu, termasuk yang berbicara ini. Saya lama sekolah, saya juga lulusan Timur Tengah. Tapi kalau kemudian ilmu yang saya dapati ini tidak bisa saya terapkan buat anak-anak saya, tidak bisa mengawal anak-anak saya, gagallah kita. Ibu, bapak, saya jadi teringat dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu adama inqata 'amalu. Anak manusia ini kalau sudah meninggal dunia terputus amalnya. Memang betul, orang kalau sudah meninggal dunia, sudah mati, tidak bisa lagi pengajian seperti ini, tidak bisa lagi kita baca Quran, tidak bisa lagi kita ke masjid. Kalau sudah meninggal dunia terputus memang kita. Ada 3 hal yang tidak terputus kata Nabi. Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah, amal jariyah. Tapi mohon maaf, tidak semua kita bisa terlibat dengan amal jariyah. Bahkan orang-orang yang mampu pun tidak tertarik untuk masuk pada amal jariyah. Berbahagialah kalau ada bapak di sini, masya Allah, bisa mengawal masjid ini. Terima kasih Bu Wali, katanya ini masjid Kota Batu, masya Allah, ini amal jariyah dengan Bu Wali, luar biasa. Tapi tidak semua kita bisa berbuat seperti ini. Terus yang kedua kata Nabi, wa ilmin yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ayo Ibu, evaluasi buat kita semua. Rata-rata kita di sini sarjana. SD kita ngambil dari SD sajalah. Sekolah dasar ilmu dasar 6 tahun. Ya, SMP SMA 6 tahun, 12 tahun menggali ilmunya Allah sesuai dengan passion kita masing-masing. Kemudian 4 tahun ambil sarjana. Di total berapa itu? 16 tahun.
Pertanyaannya, 16 tahun menggali ilmunya Allah, apa kontribusinya buat bangsa ini, buat negara ini, buat agama ini, buat dakwah ini? Makanya salah satu doa Nabi itu, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi kalau ilmu kita bermanfaat, luar biasa. Padahal tidak, ini ngumpul-ngumpul semua, ibu. Ayo, ibu sudah punya pengalaman di SD, sudah punya pengalaman di SMP, sudah punya pengalaman di SMA. Praktekkan ilmu itu buat anak-anak kita. Ini penting. Mohon maaf, kemarin 2 tahun berturut-turut ketika ada pandemi, sekolah semua pada tutup, semua pada mengeluh. Kapan sekolah dibuka? Kapan sekolah dibuka? Kapan sekolah dibuka? Bismillah. Sudah dipanggil. Silakan. Monggo diantar dulu. Sudah. Bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ilmu yang tafi'u bihi. Saya berharap ilmu yang sudah kita punya ini ayo kita praktekkan buat anak-anak kita. Sekarang ini banyak orang ketika sudah urusan sekolah, urusan belajar, itu kepasrahannya kepada sekolah luar biasa. Padahal kita sudah punya pengalaman itu. Pernah di SD, pernah di SMP, pernah di SMA. Kenapa ilmu-ilmu itu tidak kita praktekkan buat anak-anak kita? Semua 2 tahun yang lalu ketika pandemi, semuanya pada mengeluh masalah ini. Ini yang kita khawatirkan. Wa ilmin yantafi'u bihi. Tapi ada yang ketiga ini, Ibu. Allahu Akbar. Yang semua kita, saya yakin duduknya kita di sini mengadakan acara parenting seperti ini untuk mengoptimalkan poin yang ketiga ini. Apa itu? Wa waladin salihin yad'u lahu. Anak saleh yang terus-menerus mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ibu, saya di mana-mana selalu menyampaikan, kalau kita bicara sukses itu bukan sukses pribadi lagi, bukan sukses karir, ya, bukan sukses keilmuan, bukan sukses harta, tapi sukses yang sebenarnya itu sukses di mana kita mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Itu saja. Kalau bahasa Nabi, wa waladin salihin yad'u lahu. Anak saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Pertanyaannya sekarang ini, kita tidak tahu takdir Allah ya. Andai kata kita berandai-andai saja. Andai kata besok saya dipanggil oleh Allah, kira-kira anak saya ini mendoakan tidak kepada kita? Itu saja. Itu pertanyaan yang simpel. Kalau kita bisa menjawab itu dengan tenang dan tahu bahwa anak kita perhatian sampai kita mendoakan kita sudah selesai tugas ini. Tapi disinilah perjuangannya jamaah sekalian. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah anak, berbicara masalah kita. Berbicara masalah parenting, bicara masalah keluarga, dan ayatnya pun sudah cukup jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum apa? Nar. Ini menarik. Coba panggilannya dengan panggilan orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya kalau orang tidak punya iman tidak tersentuh untuk mendengarkan ayat ini. Hanya orang beriman yang akan care dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Menarik. Panggilannya panggilan mulia dari Allah, tapi terakhirnya nar. Ada ancaman neraka. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu, tapi ujung-ujungnya nar. Ini seakan-akan sinyal dari Allah. Boleh jadi nanti ada orang beriman, tapi sebelum dia ke surga nyemplung dulu ke neraka. Kapan itu? Di saat kita gagal menata kehidupan rumah tangga kita. Apa kata Allah? Anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu. Di saat kita tidak bisa membawa diri kita, ibu sekalian, contoh yang baik buat anak kita.
Bapak tidak bisa memberikan keteladanan yang baik buat anak-anak kita, dan gagal kita mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, nara, kata Allah, neraka. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga dirimu. Kalau itu bapak-bapak, siapa kita ini Pak? Siapa saya ini Pak? Saya Muhammad Saleh Drehem. Kira-kira ini saya, bagaimana komunikasi saya dengan ibunya Nana? Bu, kita sekarang bicara parenting. Jangan harap anak akan bisa kita atur, anak akan bisa kita didik kalau kita di satu sama lain, suami dan istri masih ada masalah. Dan jangan main-main di bab yang satu ini. Anfusakum, jaga dirimu. Untuk kita laki-laki, saya sebagai seorang suami, bagaimana posisi saya di mata istri saya? Untuk melihat siapa saya ini ibu, dan ibu jangan melihat saya sekarang ini ibu. Ini saya berdiri di rumah berdandan, pakai baju yang pas, ya, pakai celana yang pas, pakai kopi yang pas. Tapi siapa saya sebenarnya? Tanyakan pada istri saya di rumah. Kalau istri saya mengatakan Muhammad itu memang orang baik, insya Allah saya orang baik betulan. Tapi kalau istri saya mengatakan Allah cuma bisa ngomong doang di podium itu, tapi masuk rumah tidak ada senyum, ngamuan, mencela makanan, tidak ada yang baik semuanya. Kalau ngomong di pengajian luar biasa memukul, tapi di rumah saya tidak pernah didengar omongan saya ibunya Nana, dipertanyakan saya. Begitupun sebaliknya ibu bertanya pula gitu, bagaimana saya ini dengan suami saya? Bu, ibu sebenarnya kalau bicara surganya ibu, setelah kita birrul walidain kepada orang tua kita yang telah mengawal kita selama 20 tahun lebih sampai kita diantarkan ke jenjang pernikahan, perwaliannya diserahkan kepada suami, ketaatan ibu mutlak berada pada suami saat ini. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhala al-jannah. Sudah selesai itu. Wanita manapun pula, kemudian dia meninggal dunia duluan dan suaminya ridho kepada istrinya, itu pasti dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jemaah sekalian. Dan ini perlu kita evaluasi setiap saat. Bagaimana komunikasi kita antara suami dan istri. Al-adab al-mutabadilah baina zawjain, kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu. Makanya ayat sebelum berbicara wal yakhshal ladzina lam taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, hendaklah takut di antara kalian kalau nanti generasi kita menjadi generasi yang lemah, anak-anak kita lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah ibadahnya, lemah cara berfikirnya dan lain sebagainya, itu bergantung kepada kita itu. Makanya ayat sebelumnya apa? Berbicara ada adab dua ibu yang harus menjaga. Ini kita bicara keluarga. Bicara keluarga, bicara saya sebagai suami. Bicara keluarga, bicara ibu sebagai seorang istri. Bicara keluarga, bicara anak-anak kita. Bicara keluarga juga berbicara orang tua kita, mertua kita. Karena nanti banyak ganjalan-ganjalan rumah tangga ini karena terganjal oleh orang tua kita. Komunikasi tidak baik dengan orang tua dan mertua kita. Bicara keluarga, bicara saudara kita dan ipar-ipar kita. Bahkan bicara keluarga, kita sedang berbicara masalah pembantu kita di rumah. Ini satu kesatuan tidak bisa kita lepaskan semuanya sekalian. Ibu, buat bapak-bapak dulu, ayo evaluasi bahasa Al-Quran ini. Ar-rijalu, ini adab di antara suami istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu memang saya ini ya, betul kata Bu Wali tadi. Jumlah bapak yang hadir dan nyampe sepersepuluhnya. Ini musibah, Pak. Saya di mana-mana ketika menyampaikan kajian-kajian seperti ini bukti. Ya walaupun insya Allah ibu paling banyak, paling dekat dengan anak-anak, tapi sebenarnya orang tua laki-laki ini Pak qawwam, tanggung jawab rumah tangga di kita ini. Bukan di ibu sebenarnya, kita ini Pak qawwamun 'ala nisa. Kita Pak menjadi pelopor. Allah tidak mengatakan qa'imuna, tapi qawwam isim mubalaghah di situ. Kita menjadi pengayom, kita menjadi murabbi, muallim, mengawal istri kita, mendidik istri kita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah punya memberikan kelebihan memang kepada kita, tidak beda dengan istri kita. Pak, laki-laki yang qawwam imannya harus lebih kuat daripada iman istri.
Laki-laki yang kawam ibadahnya harus lebih khusyuk daripada khusyuknya istri kita. Laki-laki yang kawam itu, jamaah sekalian, kesehatannya Pak lebih bugar daripada kesehatan istri kita. Laki-laki yang kawam itu lebih cerdas dibandingkan dengan istri kita. Laki-laki yang kawam itu laki-laki yang kemudian bisa menjaga harga dirinya, jamaah sekalian. Itu katakanlah al-qawamun al-nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Berikutnya urusan infak, urusan nafkah tanggung jawab suami, jemaah sekalian. Dan ini Pak, ini sekaligus sinyal dari Allah, laki-laki tidak boleh diam di rumah, jemaah sekalian. Ibu bisa tanyakan, Bapak bisa tanyakan pada semua wanita Pak. Wanita itu paling bangga melihat suami jam 8 sudah tidak ada di rumah Pak, mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Nanti jam 4 pulang sore ada kebanggaan, Pak. Tapi kalau di rumah terus muncul masalah, jemaah sekalian. Karakter laki-laki itu cari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggung jawab kita, Pak, untuk mengawal keberlangsungan kehidupan rumah tangga kita. Baru setelah itu dikatakan fas-salihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Maka laki-laki yang kawam dipartnerkan oleh Allah dengan istri yang salihah. Siapa yang salihah itu? Qanitat. Apa qanitat itu? Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Zakirat abidat, itulah wanita yang suka zikir kepada Allah, yang rajin beribadah kepada Allah, yang menjaga harga dirinya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dijaga betul. Nah Ibu, kalau dua ini berpasangan, hakul yakin nanti kita lebih mudah Pak mengawal anak-anak kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak, baru kita masuk berbicara masalah anak. Saya berharap dulu sebelum kita masuk kepada anak, tolong tanyakan pada masing-masing kita, bagaimana posisi saya sebagai istri dari suami saya? Bagaimana saya sebagai suami dibanggakan tidak oleh istri saya? Kalau ini sudah terjawab Pak, ini lebih mudah nanti kita menggarap anak-anak kita. Otomatis itu, jemaah sekalian. Nah, setelah Allah memberikan karunia kepada kita anak, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak ini Pak pilihan Allah. Anak ini karunia dari Allah. Nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita, itulah anak. Pak, mohon maaf, ini saya mau vulgar sedikit. Air yang kita tumpahkan ke rahim istri kita itu ratusan ribu sel, Pak. Ada mengatakan jutaan sel. Kemudian terbuang tinggal satu. Itulah anak kita. Berarti anak kita itu adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada pada anak kita, nikmati Pak. Allah ketika ngasih anak sama kita, Allah paham betul bahwa kita ini sanggup untuk mengawal mereka. Kalau kita tidak sanggup, Allah tidak akan ngasih anak sama kita, jemaah sekalian. Ini perlu Pak tanamkan dalam benak kita. Jadi nanti tidak jadi dalam benak kita bahwa anak itu adalah beban bagi kita. Tidak, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan Allah, Pak. Pilihan Allah kepada kita, dan Allah tahu betul bahwa kita sanggup untuk memikulnya. Makanya jangan disia-siakan kepercayaan Allah kepada kita ini. Nah, maka muncullah anak kita, jemaah sekalian. Saya sering menyampaikan di kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam, kajian saya di Al-Ihsan di Surabaya. Ini sudah sampai episode yang 100 yang sekian sudah. Saya hampir 6 tahun membahas masalah ini. Ibu, anak ini Allahu Akbar, kalau ibu menikmati, apalagi anak kita lebih dari 2 Pak, insya Allah kalau kita menikmati perkembangan anak-anak kita sampai tua pun kita tidak akan pikir, Pak. Sampai tua kita tidak akan pikir. Saya sangat memahami betul masing-masing anak itu Pak punya karakter, punya watak, punya perasaan yang berbeda satu sama lain. Saya punya anak 4, kebetulan semuanya laki-laki Pak. Yang satu halus, pembelajar tekun. Yang satu super cuek, tapi supernya nggak mufakat. Sampai saya katakan kalau di rumah ada tamu, ada anak saya nomor 2 Pak, aman Pak, bisa nerima tamu itu. Tapi suruh belajar, susahnya nggak mufakat. Ada juga anak Pak, bukan cuek lagi nih, bukan cuek, apa namanya, tidak peduli sama orang, yang penting dirinya sendiri Pak. Tapi jenius, pintar sekali Pak. Ada lagi yang childish,
Nah sebenarnya kita ketika menghadapi anak-anak seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan kita langsung berubah Pak sikap kita. Menghadapi anak pertama, kita tidak perlu pakai mengeluarkan otot di telinga apa, di leher kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cukup memberikan isyarat, ngasih isyarat sedikit, dia paham dia Pak kemana Pak maunya kita. Tapi menghadapi anak yang kedua beda lagi jemaah sekalian. Harus duduk, ngobrol langsung, jelaskan permasalahan, butuh kesabaran Pak. Ini kan butuh kecerdasan buat kita. Menghadapi anak yang ketiga beda lagi jemaah sekalian. Insya Allah kalau sampean masuk Pak, masuk menikmati, semakin tua semakin cerdas, tidak akan pikun kita. Saya jadi teringat di Jember itu Pak ada Ustadz namanya Ustadz siapa itu? Bauzir marganya jemaah sekalian. Aktivis anaknya katanya 21 Pak. Ustadz Zaid. Anaknya katanya 21 loh, tak pikun. Apa betul? Wallahu a'lam itu. Dan dia ibunya itu sampai tua tak pikun. Karena dia menikmati. Bahkan sampai kalau makan dikasih nampan lupa, saking banyaknya jemaah sekalian. Dan dia tahu pada masing-masing anak. Ini sarana bagi kita Pak Allah untuk kemudian menguatkan otak kita. Tapi kalau anak dianggap beban, anak dianggap masalah betulan buat kita Pak. Problem demi problem bermunculan buat kita semua. Kenapa? Karena dianggap ini tidak siap menerima amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati Pak mengelola anak ini. Ini suara saya sudah maksimal suara saya ini. Mic-nya memang ya. Atau sudah habis baterainya dulu gimana ini? Halo. Saya pakai aja begini. Oh gini. Udah mau duduk. Nah. Kurang tinggi Pak. Atau ambil itu Pak. Oh ya. Tak tolong Mas. Tak ganjal lagi kitab saya Mas. Baik. Kalau jenengan melihat anak itu dalam bahasa Al-Quran itu ada anak itu ada 4 macam. Dan memang sengaja oleh Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada kita apa adanya jemaah sekalian. Kita tinggal nanti melihat di mana posisi anak kita. Yang pertama, dan ini yang kita harapkan, mudah-mudahan anak kita ini menjadi anak yang qurratu ain. Qurratu ain. Masya Allah. Dan ini tidak simsalabim, tidak kun fayakun. Ini sangat bergantung kepada kita sebagai seorang suami, sebagai ayah dari anak-anak ini, kekawaman kita dan kesalehan ibu yang dipadukan punya visi dan misi yang sama. Ya, kita dengan suami ini untuk mengurus anak-anak kita. Ingat Pak, hidayah ini tidak kun fayakun. Rahmat Allah juga tidak kun fayakun. Taufik Allah juga tidak kun fayakun. Semuanya butuh mujahadah dari kita. Bahkan kata-kata qurratu ain itu, Allahu Akbar, itu oleh Allah Pak diletakkan pada sifat terakhir ibadur rahman. Diletakkan pada sifat terakhir ibadur rahman. Itu surat Al-Furqan ayat berapa itu? 70 berapa itu? Sebelumnya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi, sampai terakhir itu sifatnya siapa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina apa? Qurrata a'yun. Itulah mereka-mereka yang selalu mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, karuniakan hab lana min azwajina, pada pasangan hidup kami ini dan anak cucu kami ini, qurrata a'yun, penyejuk mata bagi kami. Mohon maaf Ibu, Bapak, ini doa. Ini doa. Dan kita tahu doa itu adalah senjata terakhir kita. Ya, senjata terakhir kita.
Setelah sebelumnya harus ada usaha-usaha maksimal dari kita untuk menjadikan mereka semua qurratu ain bagi kita semua. Saya ingin menyarankan, mohon maaf, dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengatakan yang satu ini, ibu harus punya buku wajib di rumah. Namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Dan ini yang saya kaji rutin di Masjid Al-Irsyad itu Surabaya. Buku ini 2 jilid. Ini buku ibu tahun 70-an dicetak. Dan saya melihat sampai saat ini sangat up to date, sangat aplikatif, sangat real kita butuhkan. Ini buku wajib, setiap orang tua, setiap ayah, setiap ibu harus baca buku ini. Ya, itu tergambar bagaimana pola pembinaan kepada anak kita sampai menjadi anak yang apa? Qurratu ain, penyejuk mata bagi kita. Nah, itu tergambar. Ya sebenarnya kalau ini jadi panjang kalau saya bicara kitab ini ya. Kecuali kalau dibedah ya silakan nanti. Itu sampai digambarkan sebelum nikah itu bagaimana kita ya. Siapa calon suami saya? Siapa calon istri saya? Bagaimana malam pertama, apa yang harus kita lakukan ketika kita hamil, begitu awal melahirkan, semua digambarkan. Ya, saat 2 tahun pertama, kemudian balita, masuk usia mumayyiz dan lain sebagainya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti puncaknya baru masuk kepada penekanan pendidikannya. Ada 7 pola pendidikan yang harus kita kawal, kita tanamkan, kita benamkan pada benak dan pikiran anak-anak kita. Apa 7 itu? Yang pertama, mas'uliyah at-tarbiyah al-imaniyah, tanggung jawab pendidikan iman. Ini panjang kalau saya bicarain. Bagaimana kita menanamkan iman kepada anak-anak kita. Yang kedua, mas'uliyah at-tarbiyah al-khuluqiyah, tanggung jawab pendidikan moral, akhlaknya. Akhlak, kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, kesabaran, ya, ketenangan dalam hidup ini dan lain sebagainya. Kemudian beberapa fenomena di lapangan yang sering muncul pada anak kita, suka menghardik, ngomongnya kasar, suka berdusta, suka jaluan, ngambil segala macam. Bagaimana kita mengantisipasi semua itu? Itu tergambar dalam kitab itu. Kemudian yang ketiga, mas'uliyah at-tarbiyah al-aqliyah, tanggung jawab pendidikan. Bagaimana kita mencerdaskan akal pikiran anak-anak kita, Pak. Ya, ini kan sekarang anak kita, Pak, cerdasnya karena HP. Bukan karena kita yang mengawal mereka, jemaah sekalian. Bicara kecerdasan anak bagaimana? Itu ada ilmunya juga, jemaah sekalian. Yang kelima, iman, akhlak, akal pikirannya. Yang keempat, mas'uliyah tarbiyah al-jasadiyah, tanggung jawab pendidikan fisiknya. Buat apa anak sudah imannya kokoh, imannya kuat, akhlaknya indah dan memukau, pikirannya cerdas tapi sakit-sakitan, tidak bisa maksimal. Secerdas-cerdasnya anak, ya, seanteng-antengnya anak, sebagus apapun pula akhlak anak, tapi kalau sakit-sakitan tidak bisa maksimal kita ini mengarahkan anak kita. Nah, bicara fisik, bicara pola makan mereka, bicara fisik, berbicara bagaimana pola tidur mereka, olahraganya mereka, kebiasaan hidup mereka dan lain sebagainya. Oke? Kemudian yang keempat, yang kelima, mas'uliyah at-tarbiyah setelah jasadiyah an-nafsiyah, tanggung jawab kejiwaannya. Ada anak ibu penakut, takut ketemu orang, tidak berani tampil, pemalu dan lain sebagainya. Ini perlu kita kaji. Nanti yang keenam, mas'uliyah at-tarbiyah al-ijtimaiyah, tanggung jawab pendidikan sosial, karena kita ini makhluk sosial. Anak nanti akan bergaul dengan sekian banyak teman-temannya. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang seperempat kaya, ada yang miskin. Ya, bagaimana dia harus menghargai yang lebih tua, menghargai gurunya, menghargai kakaknya, menghargai tetangganya, dan lain sebagainya. Ketika dia makan, aturan makan bagaimana, pola makan, dan luar biasa dalam kitab itu, ibu sekalian. Baca buku itu. Oke, dan terakhir, mas'uliyah at-tarbiyah al-jinsiyah, tanggung jawab pendidikan seksualitas.
Bagaimana kita menghadapi anak ketika puber, sudah kenal dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Apa sikap kita menghadapi mereka semua ini? Ini ada ilmunya semua ibu-ibu sekalian. Jadi menuju qurratu ain itu tidak kun fayakun. Butuh kesiapan dari kita semua untuk mengawal mereka jamaah sekalian. Oke, ibu-ibu, kalau sudah demikian jangan lupa Allah kemudian menutup pada ayat itu tentang sifat ibadur rahman, walladzina yaquluna rabbana hab lana, berdoa. Saya merenung kenapa Allah sampai menyuruh kepada kita berdoa. Begini ibu sekalian, ibu harus siap-siap nanti. Saya mengalami betul. Saya kebetulan pemerhati parenting seperti ini, pemerhati kajian sirah nabawiyah terkait dengan masalah pendidikan anak, termasuk juga membedah buku Tarbiyatul Anak. Nanti ada masalah-masalah ibu menimpa pada anak kita yang tidak ada dalam kitab itu. Saat itu ibu dibutuhkan kita mengangkat tangan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana apa? Hablana min azwajina. Saya katakan ini doa wajib bagi orang tua. Zalim kita kalau tidak berdoa setiap hari terhadap anak kita. Tidak bisa tawar-tawar ibu sekalian. Setelah sebelumnya ada usaha-usaha maksimal untuk menjadikan anak kita anak yang qurratu ain. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak kita termasuk anak yang seperti itu insyaallah. Dan ibu harus optimis. Harus optimis, tidak boleh kita pesimis. Yakin anak saya pasti jadi anak yang qurratu ain. Insyaallah kalau ibu sudah maksimal mengawal anak kita dengan pola 7 pembinaan seperti tadi itu, kemudian diimbangi dengan doa-doa kita, biidznillah akan dijaga anak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua, ada anak ibu menjadi zina, perhiasan. Allah mengatakan zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Disebut oleh Allah, Pak. Ibu, dihiasi kehidupan kita, Pak, untuk cinta kepada siapa? Kepada pasangan hidup kita dan anak-anak kita, salah satunya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surat Al-Kahfi yang sering sampean baca, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak ini perhiasan. Tahu perhiasan ibu sekalian? Ibu lebih paham dengan perhiasan ya. Saya pengen nanya ibu, perhiasan itu berapa lama ibu menikmati? Halo? Berapa lama ibu menikmati perhiasan itu? Paling setahun 2 tahun. Dibelikan sama suami cincin, gelang, kalung, nanti 2 tahun ada model baru, melirik lagi kita ini, ditukar juga. Cuma anak tidak bisa ditukar. Ibu harus tahu bisa memposisikan bagaimana anak pada semua jenjang kehidupannya itu menjadi zina bagi kita, menjadi perhiasan bagi kita. Ibu, biasanya kalau dari bayi sampai usia 3 tahun ini perhiasan bagi kita. Semuanya nikmat, semuanya lucu. Itu membuat kita kangen. Saya sekarang punya cucu ibu, cucu saya 4. Yang pertama masih umur 4 tahun, di bawahnya 3 tahun, mau 1 tahun setengah, kemudian 1 tahun. Itu ngangeni. Tidak ada yang tidak ngangeni pada anak kecil. Kalau ibu kemudian di hati kita kemudian tidak ada rasa cinta pada anak, dipertanyakan. Sebab di muqaddimah kitab itu Tarbiyatul Aulad, tolong suasana seperti itu bagi kita orang tua, kalau kemudian melihat anak masih jadi beban, kita tidak akan berhasil jadi anak. Harus kita tanamkan terus rasa cinta kepada anak itu. Biasanya cinta yang fitrah itu 1 sampai 2 tahun dulu menjadi zina bagi kita, perhiasan bagi kita. Masuk 4 tahun ya mulai nakal-nakalnya, Pak. Dan harus nakal. Anak kalau tidak nakal bukan anak. Harus nakal. Saya paling senang lihat anak di rumah mecahin piring. Itu ngamuk-ngamuk, saya bilang. Kita dulu pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Tidak ada ceritanya anak sengaja untuk memecahkan piring, tidak ada itu. Karena memang ketidakmampuan dia, masih belum nyambung dia. Nah, kita arahkan, ini kesempatan bagi kita untuk mengarahkan. Makanya kata ibu saya masih ingat sekali. Ya Muhammad,
ente nanti kalau sudah punya anak akan mengalami 3 masa capek. Ada 3 suasana capek. Dan itu sampai mati tidak akan selesai-selesai. Yang pertama capek mulut, capek bicara. Capek bicara itu Pak. Ini biasanya Pak kalau capek bicara anak-anak balita itu Pak, di atas balita. Sampai nanti sebelum dia balik itu Pak. Jadi mulut akan ngomong terus. Ayo salat. Ayo begini. Ayo tutup ngomong terus. Ayo belajar ngomong terus. Silakan. Itu memang tugas kita begitu Ibu. Tinggal Ibu pakailah bahasa-bahasa yang santun buat anak kita. Bahasa-bahasa yang tidak kasar buat anak kita. Namanya capek mulut. Oke? Selesai capek mulut Ibu, masuk capek kedua. Namanya capek pikiran. Capek pikiran. Ya, ini biasanya anak kalau sudah selesai puber Ibu. Sampai sebelum dia usia pernikahan. Sebelum masuk jenjang pernikahan. Semua kita mengalami lah. Ya, terutama anak yang sudah masuk SMP, ya, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, yang capek sekarang pikiran, Pak. Aduh, ya Allah. Ini Pak, ya karena anak saya sudah besar ya. Termasuk juga ketika anak saya masih sekolah SD, SMP. Biasanya kan ikut full day school anak saya, ya 5. Itu biasanya pulang jam 5, setengah 6 sudah di rumah. Ini jam 8 belum pulang. Apa enggak kepikiran kita ini, Pak? Kepikiran kita. Aduh, luar biasa. Nanti di sekolah anak kita tukaran. Saya Ibu, dulu anak saya yang 1, 2 di Alisat. Anak saya yang nomor 2 sekarang antar saya, Pak. Ada di sini. Tapi sudah master sekarang, alhamdulillah. Ya, master IT di ITS. Ibu-ibu sekalian, Allahu Akbar. Itu tiap hari, tiap pekan selalu saya dipanggil sama sekolah. Ya mukul Pak, nonjok adiknya, yang tukaran, pokoknya tiap hari ada masalah. Ibu harus siap-siap itu. Capek apa? Nikmati Ibu, nikmati. Dan Ibu harus intens berkomunikasi dengan sekolah. Khususnya berkomunikasi dengan wali kelasnya. Merendah sedikit Bu. Titip anak saya. Itu aja sudah. Titip anak saya. Iya Ustaz, nitip tapi memang khas anak Ustaz yang satu ini gitu. Memang khas Pak. Pernah sekali waktu Ibu, Allahu Akbar. Di kelas itu temannya nulis. Temannya kecil, ya Allah lebih kecil dari dia. Nulis di papan. Pinter gambar. Laki-laki begini terus ada namanya apa namanya? Ada bulu ketiaknya digambar juga, terus dikasih panah itu. Kelenjar drehem. Kelenjar drehem rupanya belajar biologi cuma dikaitkan dengan anak saya Bu, yang namanya Isom, yang nomor 2 ini Bu, kelenjar drehem. Dipanggil anak saya sama temannya. Tuh lihat tuh. Siapa yang nulis? Itu dipukul kena ulu hatinya. Wallah, 1 jam semaput anak ini Bu, sampai tidak bisa bernafas. Kekurangan oksigen, masuk rumah sakit, dipanggil lagi saya ini. Itu hidup anak Ibu. Bapak Ibu harus siap menghadapi masalah-masalah seperti itu. Dan biasanya anak kayak gitu Ibu nanti tuanya memang beda Ibu. Memang beda. Pengalaman-pengalaman itu jadi pelajaran bagi dia kalau kita bisa mensikapi dengan benar. Mengelola dengan benar. Capek pikiran, dipanggil lagi, ya Allah datang lagi, apa lagi, macam-macam. Bu, tidak hanya itu, nanti masuk poin yang ketiga. Ibu harus siap-siap, terutama ini sudah kepala 5 kita, sudah punya mantu, akan ada masa capek yang ketiga namanya. Capek apa Ibu? Capek perasaan. Yo, anakku bawa anaknya orang ini. Bisa didik enggak? Bisa ngasih makan. Biasanya ibu-ibu yang sudah STW ini Bu ya, kepala 5 punya mantu mengalami ini Bu. Ibu, saya punya mantu 3 Bu. 1 dari Bondowoso, 1 dari Pamekasan, yang 1 orang Surabaya. Bayangkan, karena kebetulan dia tugas kerja di Jakarta, pulang mampir, terus ngajak saya Ibu. Anak saya ini lama pengen ngajak abinya makan-makan. Bih, makan-makan yuk, ayo. Ini sudah istrinya Ibu. Saya paham betul, tidak bertahan istrinya di rumah ini. Ya. Waktu itu ada pernikahan adiknya.
pernikahan anak saya yang nomor 3 itu. Allahu Akbar. Dibilang, jangan lama-lama bang. Iya sebentar, aku sama Abi kok, gak kemana-mana. Saya lihat bu, jam 9 belum pulang, masih kusuk makan. Sampai setengah 10, saya lihat HP-nya bunyi terus. Dari istrinya, ayo pulang, ayo pulang. Bukan dia bermalam di hotel. Ayo pulang, tidak didengar. Udah Bi, tidak apa-apa Bi. Ini belum tentu setahun sekali bisa kayak gini. Pulang ibu, kepikiran terus saya ini. Ini pasti ada masalah nanti. Pasti ada masalah. Betul. Saya datang, nah Abi minta maaf gitu. Iya Bi, bayangkan Ustadz Rehe nih Bu, orang biasanya menghargai saya, ini mantu. Iya Bi, tidak ada senyum, tidak ada apa. Pikiran. Nah kita orang tua hati-hati Pak, Ibu, jangan masuk ke dunianya anak-anak. Biarkan anak kita mengelola konflik di antara mereka. Orang tua yang cerdas itu tidak akan masuk kepada dunia anak-anak kita yang sudah berkeluarga. Hati-hati di bab yang satu ini. Ya, kalau ibu masuk, nambahin konflik, nambahin masalah. Bahkan kalau bisa bela anak kita, mantu kita ini. Saya tidak sekali 2 kali ketika anak saya curhat pada saya Bu, saya masuk kemudian saya datangi ke rumahnya, yang saya bela mantu saya. Walaupun salah, yang salah itu mantu. Begitupun sebaliknya, besan saya yang dibela anak saya. Dan begitu dibuat silang seperti itu Ibu sekalian gitu. Ini namanya capek apa? Capek pikiran, capek perasaan. Capek mulut, capek pikiran, dan capek apa? Capek perasaan. Sampai kapan ini? Sampai kita meninggal dunia. Dan niatkan kita ikhlas karena Allah berbuat seperti itu jemaah sekalian. Demi untuk menjaga keutuhan anak-anak kita seperti itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang repot, nah ibu harus tahu ibu tahapan-tahapan perjalanan kehidupan anak kita. Ayo jadikan hiasan. Biasanya kalau 1 sampai 3 tahun hiasan semuanya itu, menyenangkan semua itu. Tapi nanti 3 tahun 4 tahun masuk sampai usia balik, ini mulai ibu capek mulut yang sebenarnya. Nanti terus begitu ibu. Ibu harus bisa menghias mereka. Bagaimana usia-usia seperti itu jadi hiasan bagi kita. Dan kita sudah punya pengalaman kan. Kita kan pernah jadi anak muda juga, pernah jadi anak kecil pula gitu. Loh ibu, hatta mungkin ada di antara anak kita yang mencuri ibu. Ibu tidak usah mendelik. Rangkul anak kita ini, selamatkan mereka ini. Kawal anak kita ini. Kenapa mencuri? Kenapa harus begini? Ngambil punya temannya, kenapa gitu? Ajak dialog sampai dia sadar. Sebab kalau ibu marah-marah, tidak akan selesai kebiasaan mencurinya itu sekali. Kadang-kadang mencuri menjadi kebiasaan karena takut sama orang tuanya. Ngambil lagi dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang kita takuti nanti ada anak yang ketiga, namanya apa? Fitnah. Akan menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Walamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sadarilah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebagian dari hartamu dan anakmu itu menjadi fitnah buat kamu semua. Ya, ini fitnah luar biasa ibu ya. Mudah-mudahan anak kita tidak ada yang seperti itu insyaallah ya. Kadang ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya bicara yang paling kita takuti. Andai kata ada di antara anak kita nanti terjebak dengan narkoba, pergaulan bebas, salahkan diri kita. Jangan menyalahkan anak. Evaluasi diri kita, ada apa ini? Biasanya anak seperti itu karena mereka kurang perhatian dari kita. Rangkulan mereka itu, tangisi, dan bukan sesuatu yang aib kita orang tua minta maaf sama anak. Abi yang salah, mama yang salah. Bu, saya mau cerita sama ibu ya. Ini ibu, karena kebanyakan ibu kadang-kadang tidak kuat ibu. Saya pernah menangani satu kasus ibu. Ibunya ini ikut pengajian saya hampir tiap pekan tidak pernah absen. Baik di Alisat atau pengajian pekanan Selasaan. Dan di depan. Dia punya anak 2. Punya anak 3, mohon maaf, punya anak 3. Allahu Akbar. Itu ibu yang pertama, yang laki-laki. Dia yang kemudian mengawal bisnis ayahnya karena ayahnya meninggal dunia. Yang perempuan ini ibu belum nikah-nikah, dia mengawal ibunya, merawat ibunya, masak apa segala macam. Nah yang ketiga ini salah didik.
Sebenarnya bukan salah didik ibu, ya mungkin karena pergaulan di lapangan, ibunya juga tidak bisa totalitas seperti itu, apalagi abinya meninggal, terjebaklah dengan narkoba ibu. Masih belasan tahun ini ibu, masih belasan tahun. Tapi ibu ini jadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Tapi dia optimis sama Allah Ta'ala. Doa yang saya katakan tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu tiada hari kecuali berdoa. Dan saya wallahi saya tawassul kepada Allah Ustaz. Ketika saya bilang wa dzurriyyatina, saya bayangkan anak saya nomor 3 ini secara khusus, kata dia. Buka hatinya ya Allah, lapangkan hatinya ya Allah. Bu, ketika malam datang bu, ibunya nggak tidur, kadang jam 10 teler bu, kadang mabuk, dibersihkan sama ibunya. Dia ambil baskom, dibersihkan. Mama yang salah, mama yang salah, mama kurang perhatian sama kamu nak. Diwudukan, salat ayah, dia manggut, manggut. Tapi begitu salat dia tidur. Tapi minimal dia menjalankan amanah itu ibunya. Terus begitu tiap malam ibu. Sekali waktu, mohon maaf, ibu ini nazar. Anak perempuannya sedang belanja ke pasar, anak laki-laki yang pertama sedang ke tokonya. Justru pas lagi nazak seperti itu, yang melihat nazaknya itu anak ini bu, yang baru bangun dari tidurnya setelah semalaman dia mabuk. Dia melihat mamanya tenang, kenapa mama gitu? Sudah sakit maut gitu, dipegang anaknya. Salat kamu ya, salat, salat kamu. Jaga kakakmu, hormati kakakmu. Nangis anak ini bu, nangis senangis-nangisnya. Iya mak, aku tobat mak, aku tobat mak. Terus meninggal di tangan anak ini. Meninggal di tangan anak ini. Bu, coba lihat bagaimana Allah ngasih hidayah. Kadang-kadang hidayah itu bisa dirasakan setelah orang tuanya meninggal dunia. Makanya kita ketika melihat anak bermasalah, ibu jangan curhat pada siapa-siapa. Tidak perlu datang ke psikiater wala psikolog, tangani sendiri. Rangkul anak kita, berdoa setiap malam kepada Allah, kasih rezeki yang halal buat mereka terus menerus. Insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala kita. Mungkin nggak dijaga sekarang, setelah kita meninggal dunia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ini fitnah, ujian buat orang tuanya. Nah yang repot anak yang keberapa? Anak model yang keempat, namanya aduwwan lakum, anak yang menjadi musuh bagi kita. Jadi ada anak qurratu ain, ada anak menjadi zinatul hayatid dunya, zina perhiasan, ada anak menjadi fitnah, ada anak yang menjadi musuh bagi kita. Nauzubillah ya. Inilah mungkin yang digambarkan tadi oleh ibu wali kota ya, yang membunuh orang tuanya, ya, yang menelanjangi orang-orang tuanya. Biasanya yang kayak gitu itu juga berbanding lurus dengan kita orang tuanya juga. Bu, sebelum saya tutup, buat bapak juga khususnya, tolong ya, setelah kita baik, evaluasi pula rezeki yang kita dapatkan ini. Evaluasi pak, rezeki yang sampean berikan kepada anak kita. Demi Allah saya bersumpah, banyak kasus anak tidak bisa dibimbing, tidak bisa diarahkan karena rezeki yang kita berikan rezeki yang syubhat dan haram. Tolong, ini penting pak. Ibu kalau perlu setiap hari ngomong sama suami, bang, mending aku tidak makan hari ini daripada abang pulang bawa uang banyak tapi dari sumber yang tidak jelas. Saya siap berlapar-lapar hari ini daripada saya makan dari sesuatu yang syubhat. Ini susah bu. Salah satu pengganjal utama yang saya perhatikan, walaupun kita sudah mendatangkan guru ngaji ke rumah kita, disekolahkan sekolah yang baik dan lain sebagainya, tapi anak tetap tidak berhasil salah satunya. Dan ini yang paling banyak karena adanya ketidakjelasan rezeki yang kita berikan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan rezeki kita adalah rezeki yang halal ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peran tanggung jawab orang tua yang harus memahami bagaimana potensi anak seperti itu. Nah, untuk sekolah, saya hanya ingin mengatakan buat pengelola sekolah di sini, jaga keikhlasan. Pak Ustadz, Ustadzah ya, jaga keikhlasan. Saya memahami sampean menangani anaknya orang. Boro-boro mau fokus pak, ngurus anak sendiri kadang-kadang juga bermasalah. Tapi insya Allah kalau sampean para Ustadz, Ustadzah ini ikhlas. Saya jadi teringat bahasa guru saya. Tolong antum setiap masuk sekolah seakan-akan antum masuk ke dalam masjid. Ini tempat ibadah antum.
Halo, sekali lagi, Ustaz dan Ustazah di sini, kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, koordinator jenjangnya, guru apa saja, begitu masuk sekolah pasang niat, saya sedang masuk ingin beribadah kepada Allah. Ini sekolah masjid. Oke, begitu masuk kelas, saya sedang berada di mihrab. Saya sedang berada di mana? Di mihrab. Jadi ini tidak ada pekerjaan yang paling mulia buat sekolah daripada ngajar dan transfer ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas mulia, Pak. Antum ngajari anak tidak tahu sampai jadi tahu. Dan begitu ilmunya diamalkan sampai hari kiamat, diajarkan lagi pada orang lain, ngalir lu kepada guru ini. Ayo tata keikhlasan kita. Tata niat kita. Tata keikhlasan kita. Sebab guru yang ikhlas pasti juga terasa, Pak, manfaatnya, barokahnya ilmunya buat anak didik kita ini. Tapi kalau guru yang tidak ikhlas menghitung-hitungan, ya mohon maaf ya, saya suka berbicara jemaah sekalian, kalau antum ingin jadi orang kaya terus jadi guru, tidak lepas. Mending syughul sekalian. Apa syughul ini, Pak? Kerja, bisnis, pas, Pak. Tapi kalau sudah passion antum di guru, ini berarti antum punya misi mulia. Antum pilihan Allah. Antum pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru ini pewaris Rasulullah. Muallim itu, bu'ithu muallim, aku diutus oleh Allah menjadi muallim, menjadi guru, kata Nabi SAW. Berbanggalah sampean ketika menjadi guru, berarti sampean dipilih oleh Allah. Tolong tata keikhlasan kita. InsyaAllah ya akhi, Pak, itu semua insan pahalanya. Sampean berangkat dari rumah jam 7, ngajar sampai jam 1, jam 2, pulang ke rumah lagi. Itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirusak dengan niatan-niatan ingin sesuatu. Ya hati-hati ya, hati-hati. Dan tolong wali murid jangan dirusak keikhlasan guru. Halo? Ya. Makanya kalau mau ngasih hadiah sama guru, ngasih kepada kepala sekolahnya. Itu nanti memancing kecemburuan masalahnya, Pak, buat guru yang lain. Ya, biasanya ini guru kelas 1 sama guru kelas 6. Ya, kalau guru kelas 1 awal-awal sekolah. Ya, intens komunikasinya, Pak. Guru kelas 6 mau lulus. Ya, makanya manajemen sekolah yang bagus, Pak, itu guru dirotasi, Pak. Biar sama-sama mengalami. Pernah mengalami ngajar kelas 1, ngajar kelas 2, ngajar kelas 3, diputar itu, Pak. Per 2 tahun atau per 3 tahun diputar. Jangan kemudian kelas 1 terus itu tidak sehat. Kelas 6 terus juga tidak sehat, diputar. Biar terjaga keikhlasan kita seperti itu. Apalagi di SD ya, guru sekolah dasar, saya memahami sekolah dasar ilmunya segitu-segitu aja. Antum kalau tidak berinovasi dalam mengajar, bosan antum. Merusak ketulusan kita, merusak keikhlasan kita. Ayo jaga semua itu. Insya Allah lembaga Al-Irsyad ini lembaga yang mulia, lembaga yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian sudah 1 jam lebih saya berbicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Lancar, Pak, keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah Bapak menjadi suami-suami yang kawam buat istri Bapak, ibu menjadi istri yang salehah, dan dua-duanya menjadi panutan buat anak-anak kita. Dan insyaallah anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurratu ain, yang akan menyeret baju kita membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembali lagi kepada pembawa acara insyaallah. Cukup atau gimana? Atau 2 aja ya? 2 aja. Terima kasih yang disampaikan kepada Ustaz Muhammad Soleh. Semoga ilmu yang telah saya dapatkan hari ini bisa bermanfaat sehingga kita bisa memberikan ilmu yang kita dapatkan ini. Hadirin berbahagia, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi 2 penanya untuk memberikan pertanyaan. Silakan bagi para hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami semua, khususnya saya sebagai orang tua selalu memikirkan bagaimana mendidik anak, dan saya juga sebagai guru bagaimana cara memikirkan anak-anak murid daripada anak-anak yang lain yang tadi dari Bapak Muhammad Soleh. Kita masuk kelas
peluang lihat anak kita harus ikhlas, maka akan menjadi anak-anak yang mungkin walaupun soleh ila dunia. Pertanyaannya saya balik, bagaimana caranya kita, saya khususnya sebagai seorang anak, mungkin anak saya berkata kepada saya, mama sendiri atau ibu sendiri atau ayah sendiri tidak bisa menjelaskan. Kiat-kiat sebagai orang tua yang bagaimana jika anak sudah bersabar, jika anak sudah mau, jika anak sudah ikhlas menerima atas semua kebaikan orang tua, tapi masih salah di mata orang tua. Sebagai anak, apa yang harus dilakukan supaya orang tua ikhlas terhadap anak? Karena kalau sudah ufin, kita saya sekarang khususnya sebagai anak terhadap orang tua. Orang tua saya berusaha kepada orang tua untuk selalu maju, tapi ternyata orang tua menganggap anak masih salah dan kurang betul karena sifat melankolisnya, sehingga anak disuruh menurut pandangan yang kurang benar pada anak sudah benar. Mohon bantuannya bagaimana menjadi anak yang tetap boleh bersolih, solihah, dan tetap sesuai dengan anak-anak yang kita tua, sehingga orang tua tidak berdoa di bawah anak yang sudah tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya lanjutkan ya. Nomor 2, Bapak. Mana panitia tadi? Sebentar, satu bapak, satu ibu, satu. Sebentar dulu. Bapak ikhlas dikasihkan ibu-ibu? Iya, Bu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati materi Ibu Kepala Sekolah SKS dan kita dan Ibu Wali kelas anak saya belia sebenarnya saat saya mengganggu. Saya mau menanyakan, saya ini kan punya anak 3, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Kebetulan yang pertama itu sudah kelas 3 SMP, ini sudah lulusan dari SKS juga. Dari 3 anak saya itu punya kepribadian yang beda. Jadi saya sifatnya semuanya itu beda banget ya. Untuk anak yang pertama saya itu bahasa sekarang, bahasa Korea itu anak yang sangat introvert. Kebetulan dia perempuan. Jadi kalau misalkan biasanya orang-orang itu marahnya sama anak, orang itu main begini. Anak saya apa banyak? Saya marah, dia nggak mau keluar. Kalau pakai di rumah, dia cuma membaca, baca semuanya istilahnya itu orang gila. Terus saya sama suami sudah berusaha mencarikan kegiatan di luar. Saya bukan lari pada waktu itu juga tidak cocok. Olahraga juga saya bukan cocok di lain sekolah. Tapi yang kemarin saya banyak generasi bahwa kata-kata yang bahwa anak perempuan itu cuma pintarnya dalam pemahaman. Dari situ sama-sama saya sama suami juga di apa benar yang saya memaksakan anak saya untuk mengerti dunia lain? Apakah memang biasanya anak saya itu waktu di mana perempuan di mana apa? Itu aja mungkin ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya jawab lagi biar langsung nyambung dengan pertanyaan nomor 2 tadi. Anak yang introvert, persis ini anak saya. Sebenarnya kalau kemudian dia punya hobi membaca, ini kesempatan buat ibu untuk kemudian dia bisa berselancar dengan pemikirannya itu. Ibu dituntut, kita sebagai orang tua dituntut untuk mencarikan buku yang bermanfaat buat dia, yang cocok buat dia, yang pas buat dia. Saya secara pribadi ibu hampir tiap pekan waktu itu ya. Itu yang namanya dulu kalau beli buku namanya buku Doraemon ya. Itu jilid 1, jilid 2 semua ada itu. Sampai terakhir dia buku Harry Potter.
Ibu kalau datang ke rumah saya jilid 1 sampai jilid 6 itu ada tuh. Dan saya biarkan, tapi diimbangi oleh orang tuanya dalam konteks ini ibunya. Kebetulan istri saya juga kebetulan hobi baca juga gitu. Sebab kalau tidak diimbangi nanti dia melalang buana kemana-mana, menghayal kemana-mana gitu. Itu potensi yang luar biasa. Anak biasanya kalau kayak gitu perasaannya halus, ya tapi tajam analisanya, cerdas. Ya tinggal nanti ibu urusan pertemanan, cari saja siapa teman-teman akrabnya di sekolah, tanya sama wali kelasnya dengan siapa dia berkawan. Ibu antar. Saya nganter ibu. Itu sebulan bisa 2-3 kali ngantar anak ke teman yang paling dia sukai gitu. Setelah kita juga berkomunikasi dengan orang tuanya. Makanya komunitas orang tua seperti ini harus guyup satu sama lain gitu. Saling melengkapi. Kadang-kadang nanti anak kita bisa dinasihati lewat orang tuanya orang lain, bukan dari kita. Saya merasakan sekali. Dan sampai saat ini ibu ada beberapa hal saya tidak bisa menasihati anak, tapi harus lewat orang lain. Inilah pentingnya kita berkomunikasi seperti itu. Kawal tersebut. Kalau memang dia hobi baca, belikan buku sebanyak mungkin. Ajak ke perpustakaan, ajak ke toko buku. Suruh milih sendiri. Tentu ibu tetap mengawal, jangan sampai beli buku-buku yang dalam tanda petik bermasalah gitu ya. Itu poin buat kita. Biasanya nanti itu kecenderungannya menjadi psikolog gitu ibu, orang kayak gitu ibu. Ya, senang baca, senang menganalisa, senang, biarkan saja itu potensi. Apalagi perempuan seperti itu, insya Allah. Terus imbangi ibu dengan doa bu ya. Doa itu dahsyat. Jadi kalau ada was-was pada anak, jangan cerita pada siapa-siapa. Cerita sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku khawatir di bab ini. Selesaikan masalah anak. Masa kita tiap hari berdoa tidak akan didengar oleh Allah? Pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu. Kemudian pertanyaan yang pertama, ini masalah saya juga, Pak. Ya. Masalah saya juga. Saya punya orang tua, Pak. Mungkin lebih dahsyat dari ustazah ini. Tidak ada benarnya. Bayangkan. Allahumma shalli ala Muhammad rahimahullah. Tapi itu pelajaran bagi saya. Dia itu orang awam. Jangan disamakan dengan kita. Dia tidak tahu manajemen. Kita tahu manajemen. Ya. Dan ketika diterangkan manajemen dia juga nggak paham gitu. Nggak nyambung. Alamnya sudah beda. Apalagi orang tua. Saya masih ingat betul. Ya semangatnya ya karena ketulusannya ya, karena keikhlasannya ya. Jadilah saya seperti ini. Tapi kalau kemudian kita logikakan dengan bahasa pendidikan anak, salah semua. Tapi saya tidak berani menyalahkan. Karena memang kemampuannya di situ. Dia berbuat begitu karena keikhlasannya ingin menjaga saya. Cuma tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan saya. Nyambung ya? Itu butuh ekstra kesabaran. Untung saya pada waktu itu disibukkan dengan pengajian, dengan organisasi. Saya sejak SMP, SMA aktif di bab kayak gitu. Tapi pulang salah lagi gitu. Di sekolah saya diapresiasi sama teman-teman. Saya juga bisa baca, bisa ikut lomba pidato, saya juara segala macam. Pulang ke rumah salah. Itu berbenturan di situ. Untung saya punya nenek yang kemudian bisa ngawal saya. Ya, mungkin suami ibu yang barangkali bisa mengawal untuk menenangkan kita seperti itu. Nah, tolong di bab-bab seperti itu kita harus tahu diri. Orang tua berbuat begitu karena cinta sama kita. Sadari, buat kita sadari. Karena ibu kan berbicara ibu sekarang. Orang tua apa yang saya perbuat, saya ngurus anak, ngurus sekolah, ngurus anak istri. Tapi di mata dia pada saya pengen berbakti, tapi salah semuanya gitu. Iyain saja gitu. Iya mah. Walaupun gerundel di sini gitu. Tapi gerundelnya kan kata Nabi, orang dalam kondisi tertekan kemudian kita berdoa pada Allah, doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi firli wali walidayya. Udah gitu aja. Warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu. Biasanya ibu-ibu itu jangan lupa kasih hadiah juga ya. Kalau datang ke rumah orang tua jangan kosongan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Belikan jeruk, belikan apel, belikan bubur, belikan apa. Itu biasanya kalau kita sudah ada hadiah, kan kata Nabi tahabu. Orang kalau sudah ngasih hadiah, tadinya mau marah nggak jadi marah tuh biasanya kayak gitu. Ya, ayo perhatikan bab-bab seperti itu. Dan ibu lebih paham bagaimana kondisi suasana ibu kita, orang tua kita di rumah seperti itu, insya Allah.
Baik ya, sampai cukup ya. Barakallahu fikum jami'an, sukses semuanya insyaallah. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Anak-anak kita semuanya qurratu ain insyaallah. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan Boleh Ustaz? Ya. Satu lagi bisa Ustaz? Cukup. Saya ditunggu Bang Jamal. Satu lagi. Ya, monggo. Satu lagi Ustaz. Betul, betul. monggo satu lagi pertanyaan. Ya, siap. Siapa saja? Ya, Bonus Ustaz ya? silakan. Bonus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyampaikan kalau seorang istri meninggal dunia, kemudian suaminya ridho, maka jaminannya surga. Iya. Istri yang sah. Iya. Kemudian kebalikannya yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau suaminya yang meninggal lebih dulu, sedangkan dia kepingin dan ridho dari suaminya, itu seperti apa? Suaminya meninggal dunia lebih duluan, sementara istrinya Tadi Ustaz bilang kalau istri yang meninggal, suaminya itu masuk ya. tapi kalau suaminya itu meninggal dulu, itu bagaimana? Nah, Ridhonya itu mana nanti? ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis itu ada nanti 3 macam orang yang pada hari kiamat mendapatkan naungan khusus di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya disebut sama Nabi armalatun atau imra'atun, wanita yang ditinggal mati suaminya, kemudian dia sabirah, dia sabar, dia kawal anaknya sampai besar. Ya, dia kawal sampai besar gitu, dia didik. Insya Allah nanti pada hari kiamat dia mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tapi ini sabar, ya, tidak kemudian dia jadi fitnah setelah meninggalnya suami gitu. Sabar di sini banyak pengertiannya. Ya, pertama sabar, sudah saya fokus ngurus anak. Ini titipan suami saya. Bisa juga sabar ibu berkeluarga lagi, kawin lagi. Sebab daripada jadi fitnah, dan saya secara pribadi tidak sanggup lagi untuk kemudian memberikan secara finansial buat anak saya, dan ada peluang seperti itu, jalankan itu tidak melanggar sunnatullah seperti itu juga bagian dari kesabaran kita. Ibu ketika berkeluarga lagi punya anak-anak ibu punya orang tua baru, kemudian dikawal bersama-sama, masuk pada hadis ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Imra'atun mata zawjuha, seorang wanita yang meninggal suaminya, kemudian dia sabirah, dia kawal anaknya sampai jadi orang yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Cukup ya? Ini kedua. Oh, doa. Enggak apa-apa Ustaz ya. Ya. Monggo. Saya diminta untuk berdoa, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Ustaz semakin jaya insyaallah. Ya, ibu-ibu insyaallah menjadi ibu yang salehah, bapak menjadi suami-suami yang tawab, dan kita berdua menjadi panutan buat anak-anak kita. Tentu yang paling penting mudah-mudahan pula anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang birrul walidain, yang qurratu ain dalam kehidupan kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wat-thabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salat
الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بارك لنا وبارك أولادنا وبناتنا اللهم افتح عقولهم واشرح صدورهم واحسن فروجهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustaz Muhammad Saleh. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula lah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa